Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh orang tua, Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Mushola Al-Falah Kanda Haji Muhammad Sawan, Kanda Haji Ajis Muslim, Ustadz Mahfud Ka'ban, wabil khusus orang tua kita yang kita muliakan, Bapak Haji Muhammad Rohissalam. Mudah-mudahan semuanya sehat, barokah, panjang umur, dan selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita semua yang sudah wafat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus Kong Haji Tahir bin Haji Rimin wa Haji Siti binti Mahmud, Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad Nur, dan semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus buat yang baru saja wafat, itu Bapak Usman, ya, Bapak Haji Usman bin Ngkom Nalam. Adek itu aja, adek Pak Abang, abang ya, abang. Mudah-mudahan husnul khatimah, diampuni semua dosanya dan diterima amal ibadahnya. Hadiyatan mu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila arwahil ulama'il mutaakhirin khususan ila ruhi Kanjeng Sunan Gunung Jati, summa ila ruhi jamil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihim wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtira alaina ghaitha karamatihim, thumma ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruhi ummi ajam sarahulika samitsuna ruhi abi summa ila ruhi Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, summa ruhi Haji Siti binti Mahmud, summa ruhi Haji Muhammad Rasul Muhammad, summa ila ruhi Haji Jailani bin Haji Muhammad, summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalender saya yang ngomongin ini. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca Aqidatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum taklim, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, malam hari ini saya dan Bang Haji Aziz membawa kalender seperti biasa. Kalender ini sebetulnya tidak diperjualbelikan, tapi ditukar. Kalender saya kasih bapak-bapak infak buat pesantren. Satu kalendernya 25.000. Tahun kemarin kan 20.000 ya, satu lembar. Nah ini 25.000 ada 5 lembar.
Jadi lebih sedikit impaknya. Kalau lebih murah ya jual beli ya. Lebih sedikit. Itu ada cakep dah pokoknya. Nggak ada yang punya itu, saya Indonesia. Itu awet, insya Allah sampai tahun depan kagak usah beli lagi, nggak apa-apa. Kan yang gratis mah kalender partai, kalau yang gratis mah ya ini ada impaknya buat pesantren. Kayak kemarin kita habis lelang plafon sama instalasi listrik sama elektrikal. Itu 20 juta lebih. Alhamdulillah satu hari kita lelang ketutup. Emang masih banyak memerlukan dana. Ntar belum granit, belum jendela sama pintu. Itu yang gede itu jendela pintu di atas 100 jutaan itu. Emang masih lelang-lelang terus. Lantai 3-nya kan belum jadi masih tange. Ntar yang lain-lainnya belum, yang lain-lainnya ngecat, terus ya macam-macam lah. Namanya finishing kan ada aja. Makanya saya belum berani hadiah kalender secara gratis atau cuma-cuma. Kalendernya tetap dibagikan tapi ditukar sama infak. Kalau 25.000 satu kalender kan ya murah dah istilahnya, infak murah. Karena ada 5 lembar. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Minggu besok jamaah Majelis Taklim kaum ibu Mushola Al-Falah akan berziarah ke Habib Soleh Tanggul, Jember. Wali Songo plus Mbah Hamid Pasuruan, Habib Soleh Tanggul, Habib Ahmad Ibn Abdullah Al-Attos di Pekalongan atau Sapuro. Jadi ada 12 tempat yang akan kita datengin insyaallah. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah lindungi, bisa selamat pulang pergi dan bisa membawa keberkahan. Iya, jadi malam Selasa besok ngajinya pindah ke Jawa Timur ngajinya. Besok hari Rebo besok malah saya kedatangan tamu. Cucunya Habib Soleh Tanggul. Dan sekarang orangnya udah ada di Jagakarsa. Hari Rebo pagi beliau mau ke rumah saya. Kita mau ke sono malah beliaunya ke sini, nyambung berarti. Itu cucunya beliau langsung. Nanti keuntungan ziarah di sana itu kita dapat ijazah. Ijazah sholawat mansub yang dikarang langsung oleh beliau Habib Soleh. Nanti yang mengijazahi adalah cucunya beliau langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu sholawat mansub dari Habib Soleh Tanggul, Jember. Wali min auliyaillah, wali masyhur itu beliau. Insyaallah nanti kita hari Selasa ya Majelis Soleh ya. Minggu, Senin, Selasa. Iya, malam Rebo kita ada di sana insyaallah. Ada di Jember. Malam Rebo minggu depan. Ziarah ini istri saya juga ikut, anak-anak saya ikut semua. Ya, mertua ikut. Alhamdulillah nanti naiknya dari situ, dari depan Ridwan atau gang itu, jalan itu depan itu. Ya, banyak yang ikut jamaah malam Selasa. Pak Fauzi ikut. Alhamdulillah ya. Ini beliau istiqomah ikut terus. Ya, nanti kita bareng-bareng insyaallah. Kemarin ada yang ngomong sama saya, Bang Amin yang ngomong ya, Bang Amin ya Bang. Ya, ziarah berapa duit di tempat Bang Amin? 900. Kok murah banget katanya. Kita ngadain 1,5 juta ya. Kalau saya mah 900 udah cukup, ngapain mahal-mahal. Udah cukup ya udah, yang penting base-nya udah kesewa, penginapan udah kebayar. Ya, terus sewa habis Damri di Gresik udah
kebayang, tipe supir udah, tol sudah, ya sudah. Ngapain? Nyari-nyari untung dari situ ya ngapain? Paling untungnya ya ustadznya gratis udah itu doang. Untungnya ustadznya gratis sama ajudan gratis ini. Itu baik Bapak. Terus yang ketiga, saya minta tolong itu pondok kita disampaikan sama teman-temannya, yuk yang pengen mondok gitu. Ini alhamdulillah udah banyak yang daftar ini. Kalau tahun kemarin kita udah mepet penerimaan murid baru, udah mau masuk sekolah baru dapat 4 orang. Akhirnya dapat 17 orang dari target 20. Dapat 17, lumayan, udah berarti udah 90% ya Pak. Nah ini kita targetnya 30. Mudah-mudahan tercapai ini 30. Dengan pembangunan yang terus dikebut insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kita kemarin udah selesai bahas yamin sama bahas nazar. Sekarang lanjutannya. Ini pembahasan terakhir ini. Artinya kitab atau pasal-pasal yang kita bahas ini pasal-pasal yang terakhir. Bukan malam ini terakhir, bukan. Ini pembahasan yang terakhir, tapi ada beberapa pasal. Nggak tahu, nanti kita lihat aja berapa pekan baru hatam. Kitabu akamil aqdiyati. Hadza kitabun fi akamil aqdiyah. Menerangkan tentang hukum-hukum putusan hakim. Jadi hakim. Wa syahadati, dan juga persaksian. Keputusan yang dibuat oleh qadi, hakim. Orang dalam pertikaian sampai ke meja hijau di sidang. Itu yang jadi hakim itu siapa dalam konteks fikih? Yang jadi hakim harus bagaimana, harus siapa saja. Ya tentu karena negara kita bukan negara Islam dan hukumnya tidak berdasarkan syariat Islam, nanti akan banyak perbedaan. Pasti itu akan banyak perbedaan. Di antaranya kalau cara aturan Islam, yang jadi hakim, yang memberi keputusan itu harus orang muslim. Harus. Kalau orang kafir, walaupun kafirnya kafir zimmi, itu tertolak, nggak boleh. Ya faktanya kan di negara kita kan tidak ada istilahnya harus orang muslim, tidak. Hakim terbanyak muslim iya, tapi tidak setiap hakim mesti beragama Islam. Ada agama lainnya. Karena memang di negara kita ini negara yang demokrasi, Pancasila, berbeda-beda tetapi tetap satu. Agama yang diakui juga bukan hanya Islam. Nah, jadi ada banyak perbedaan nantinya. Namun secara garis besar kita sudah tahu siapa orang-orang yang bakal menduduki posisi sebagai hakim. Hakim itu satu tugas yang sangat mulia, tetapi juga sangat berat. Bahkan dalam satu hadis Nabi, kalau ada 3 hakim, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Artinya secara hitungan mayoritas profesi hakim itu masuk neraka kalau secara hitungan, sebab 2 banding 1. Yang 1 ada di surga, yang 2 ada di neraka. Karena hakim di dunia ini bisa diintervensi, kemudian bisa diintimidasi, sehingga tidak memutuskan berdasarkan kebenaran, tetapi memutuskan berdasarkan pesanan. Dirubah-rubah. Ada istilahnya kan, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena hukum yang tidak adil, maka terjadilah street justice. You know what is street justice? You understand? Street justice dari hukum jalanan. Orang maling udah kagak ditangkap lagi, bakar hidup-hidup. Nah, ada kayak gitu ya. Ada itu dulu di
daerah Muara Bakti saya sebut di Bang maling ampli orang dibakar, ingat dulu. Iya, street justice. Maling ayam habis babak belur dipukulin, yang maling ratusan miliar terhormat itu. Jadi ada deal politik. Nggak ngerti politik saya, ngerti politik Pak Yani dah tuh. Tapi kan memang kenyataannya begitu. Deal politik. Pak Yatman misalnya punya kasus korupsi, misal, wah ada 3 triliun mau disidik sama KPK, saya tawarin, udah ngikut saya aja. Kalau ngikut saya selamat, kalau nggak ngikut saya disidang ente. Akhirnya, ya udah guru saya ngikutin, selamat, tutupin. Nah, Bang Haji Aziz ketua KPK-nya saya ancam, awas jangan colek-colek dia. Saya kan yang penguasa. Ya. Artinya hukum itu sekarang ini bisa, ya apalagi zaman dulu, zaman kerajaan. Memang penguasanya itu ya raja, kebenaran itu ya raja, sebagai wakil Tuhan di dunia itu hakim. Makanya satu ketika di kitab Nasiul Ibad, iblis itu ketemu sama Nabi, Nabi ketemu sama iblis. Terus Nabi bertanya, kam a'da'uka min ummati ya iblis. Iblis, ada berapa umatku yang menjadi musuhmu? Disebut sama iblis. Terus kata Nabi, siapa aja? Nomor 1 musuh terbesar saya, ya kamu Muhammad itu musuh terbesar saya, katanya. Kamu itu musuh terbesar saya. Saya berusaha menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya untuk masuk ke neraka bareng sama saya. Kamu selamatin satu-satu dari neraka. Kamu kan musuh terbesar saya. Ngeselin kamu Muhammad tuh, kalau kata iblis. Ngeselin. Orang udah di neraka dicomotin, dipindahin ke surga. Orang mau biarin aja dia di neraka bareng-bareng sama saya, kata iblis. Dicomotin sama kamu. 1. Yang paling dibenci sama iblis adalah Nabi. Siapa yang kedua? Musuh terbesarmu, imamun adilun, pemimpin yang adil, hakim yang adil, yang memutuskan perkara berdasarkan kebenaran dengan bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang terpercaya. Bukan kok imamun fajirun, pemimpin yang durjana, bukan hakim yang durjana. Itu justru pemimpin atau hakim atau siapalah, jenderal-jenderal yang durjana, menggadaikan segalanya demi kesenangan pribadinya, demi kepuasan kelompoknya. Itu merupakan kekasihnya iblis, kekasihnya iblis, sahabatnya iblis. Jadi berat. Jadi hakim itu berat sekali. Belum lagi kalau yang disidang kemudian ternyata kerabatnya. Belum lagi kalau yang disidang ternyata orang yang berjasa sama dia. Dia pernah ditolong bertahun-tahun sampai sukses, sampai jadi hakim besar. Nyidang perkara orang yang pernah nolong dia. Coba bagaimana? Dilemanya kan luar biasa. Kalau dia berlaku tidak adil, dia berlaku tidak benar, memutuskan perkara berdasarkan subjektivitas, bukan objektivitas, tapi subjektivitas. Orangnya, jasanya banyak sama saya. Nah, itu termasuk bagian hakim-hakim yang ada di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada lagunya kan itu. Ya Nasidaria tuh, sukanya Bang Haji Aziz. Adikku melanggar hukum telolet-tolet. Kan gitu ya, ada telolet-tolet. Lalu itu sukanya Bang Haji Aziz, Nasidaria. Dia mah hafal semua lagu Nasidaria. Sampai turunannya sekarang hafal semua. Adikku melanggar hukum telolet-tolet. Terus aku yang menjadi saksi nih. Paman penuntut umum. Ayah yang mengadili. Oh, saya aja pernah dengar langsung hafal. Terus
Walau ibu gigi membela, yang salah diputus salah tuh. Itu hebat. Ayahnya hebat, jadi hakim benar. Walaupun ibunya gigi membela, ya salah diputus salah. Menegakkan keadilan walaupun langit ini runtuh. Ya, tapi kan ngomong doang. Yang korupsi itu kabur, gak ketangkep. Itu Harun Masiku sampai sekarang agak ketangkep. Sampai ketua KPK-nya yang ketangkep. Ya Allah. Negara yang dipimpin orang adil, walaupun bukan negara Islam, itu akan lebih maju daripada negara yang dipimpin orang Islam tapi tidak adil. Nah, ini kaidah ini. Negara yang dipimpin oleh orang yang adil tapi tidak Islam, itu akan lebih maju dibanding dengan negara yang dipimpin oleh orang Islam tapi tidak adil. Yang cakep itu Islam dan adil. Itu yang paling cakep. Makanya yang paling penting itu ya adil. Adil. Cina dulu negara terkorup sedunia, termiskin. Begitu pemimpin yang sekarang itu terpilih, apa bapaknya itu, siapkan 100 peti, yang 99 untuk koruptor, maling uang negara, yang 1 buat saya kalau saya korupsi. Jadi benar-benar dihukum mati. Tangkap korupsi, tembak, tangkap, tembak. Lama-lama orang takut. Kalau di negara Islam diterapkan potong tangan. Siapakah orang yang paling adil ya Rasulullah? Waktu ada anak penguasa, anak tokoh terpengaruh itu nyopet, dilaporin ke Rasulullah. Kata Nabi kita potong tangannya. Terus ada sahabat yang minta keringanan, ya Rasul, dia anaknya penggede, anak bangsawan. Apa enggak sebaiknya hukumannya jangan sampai dipotong tangannya ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Sungguh kehancuran umat-umat terdahulu adalah karena ketidakadilan. Yang miskin dihukum sesuai dengan kelakuannya, sementara yang anak bangsawan, anak pejabat, orang-orang kaya dibebaskan. Terus Nabi kita itu sangat tegas. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin, andaikan Fatimah anak kandungku, kata Nabi, saraqat laqattu yadaha, andaikan Fatimah anak kandungku itu mencuri, pasti aku potong tangannya. Fatimah andaikan mencuri, saya sendiri yang potong tangannya. Jadi karena dipimpin oleh pemimpin yang sangat adil, umat Islam luar biasa berkahnya pada saat itu. Khalifah Umar, anaknya itu Abi Syahmah. Abi Syahmah memperkosa orang sampai hamil, dicambuk 100 kali sampai meninggal dunia. Menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak tebang pilih, nggak tebang pilih. Ada lagi rame baru kemarin, ada penjaga kandang kambing, kambingnya mau dicuri, duel sama pencurinya. Nah, terus menang dia, karena dia mungkin punya Cimande, ya Cimande, Cikalong. Kalau kita punya Cilukba, Cimande, Cikalong. Malingnya kalah, mati ditusuk. Dia dianggap pembunuh. Kenapa kagak lari? Kita ada maling lah, ada maling suruh lari, kita lah habis pada buras. Tapi alhamdulillah sekarang udah di-cut. Masalahnya udah diputus, artinya tidak berlanjut. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Makanya kita berusaha jadi orang benar aja dah. Jadi orang benar kita ini berusaha. Kalau kita ngaku-ngaku jadi orang benar ya jelek. Orang benar kok ngaku-ngaku. Berusaha aja terus, berusaha jadi orang benar, orang yang benar, yang lurus. Kalau di dunia tidak ada keadilan, di akhirat pasti ada keadilan. Orang benar tuh kagak bakalan ketukar di mata Allah. Kan kita hafal banget ayatnya. Apa ayatnya? Alaihissallahu biahkamil
hakimin. Terus kita jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Titik. Nah, kita bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu ayyali al-qada'a illa man istakmalat fihi khamsata asyara. Wala yajuzu ayyaliha al-qada'a, dan tidak diperbolehkan kita menguasakan urusan untuk diputuskan oleh orang lain, artinya dijadikan hakim. Tidak boleh kita memasrahkan keputusan kepada hakim ilaman istakmalat fihi khamsata asyara, kecuali orang itu menetapi 15 persyaratan. Hakim berdasarkan ilmu fikih itu harus menetapi 15 persyaratan syarat jadi hakim. Wa fi ba'di nusakhil matni khamsa asyrata khoslatan. Di sebagian redaksi kitab bukan khamsata asyara tapi khamsa asyrata, ya sama aja 15. Ahaduha, yang pertama al-islamu, Islam tuh kan udah kita bahas tadi. Fala tasi'um haqara sah apa wilayatul kafiri walau kanat ala kafirin. Tidak sah menjadikan seorang hakim kita mewakilkan, memasrahkan urusan kita untuk diputuskan kepada hakim yang kafir. Walau ala kafirin, walau kanat ala kafirin, walaupun orang kafir memutuskan terhadap orang kafir. Nah, ini kan kalau negaranya negara Islam, harus Islam. Nggak boleh kita memasrahkan urusan kita kepada orang-orang kafir, nggak boleh. Makanya saya sering banget ditanya ya kelompok-kelompok kita lah, teman-teman, dukung siapa gitu. Kalau saya yang penting Islam, yang penting Islam, yang penting Islam. Tapi kalau saya jawab nomor ini, nanti ada jamaah yang cemburu gitu, jadi rame di grup majelis khatmil Quran. Nggak boleh sama sekali ada pembahasan politik. Langsung saya keluarin. Kenapa? Karena gesekannya nggak sehat. Nanti saling hujat, saling caci maki satu dengan lainnya. Tapi kalau pilihannya muslim sama orang non muslim, ya kita harus punya sikap yang tegas. Kita harus milih yang muslim untuk kepentingan jangka panjang. Tapi dia bener banget, dia mah kagak korupsi. Yang muslim korupsi, ya nanti dulu. Tetap agama dulu yang kita prioritaskan. Kalau ada orang Islam yang korupsi, ya cari Islam yang jangan korupsi gitu. Ada Islam yang kagak benar, cari orang muslim yang benar. Bukan kau malah peralihannya kepada yang tidak Islam. Kayak dulu pemilihan gubernur DKI itu kan ada calonnya non muslim. Ya saya di mana-mana saya sampaikan, kewajiban kita memilih yang muslim, kewajiban kita. Titik. Memang syaratnya harus Islam. Hakim aja syaratnya harus Islam. Ahaduha al-islamu, Islam. Tidak boleh fala tasi'u wilayatul kafiri. Nggak boleh kita memasrahkan perkara kita diputuskan oleh hakim yang kafir. Nggak boleh. Titik. Kalau penasehat boleh. Penasehat hakim. Hakim muslim yang mutusin hakim, tapi penasehatnya non muslim, nggak jadi masalah. Karena penasehat kan kagak mutusin perkara. Siapa tahu dia ahli di bidang undang-undang, nggak jadi masalah, boleh saja. Cuma hakimnya tetap harus muslim. Titik. Wasani yang kedua, wasali isu dan ketiga. Al-bulughu wal aqlu.
Baligh. Hakim harus baligh. Baligh udah pernah kita bahas, minimal usia 15 tahun. Itu baligh. Wal aqlu, dan juga berakal. Oleh karena itu fala wilayata li sobiyyin wa majnunin. Fala wilayata, tidak boleh kita memasrahkan urusan kita kepada hakim sobiyun, anak kecil, li sobiyyin, kepada anak kecil yang belum baligh. Wa majnunin, dan juga orang majnun, orang gila. Atbaqa jununuhu aula. Baik itu gilanya kambuh-kambuhan ataupun kagak. Jadi anak kecil nggak boleh jadi hakim. Orang gila apalagi nggak boleh. Cengengesan be hakimnya. Nah ini kok hakim tawa be diperiksa, gila, repot. Atbaqa, baik itu gilanya menetap, kumat-kumatan atau tidak. Warabi'u, yang keempat, al-hurriyatu, merdeka. Tidak boleh menjadi hakim seorang budak atau hamba sahaya. Bagaimana budak kok mutusin perkara, dirinya sendiri juga nggak merdeka, dirinya sendiri tidak merdeka. Wal khamisu, yang kelima, az-zukuratu, laki-laki. Kita banyak sekali hakim perempuan, banyak. Fala tasi'u wilayatum ro'atin wala khunsa. Maka tidak boleh kita memasrahkan urusan kita kepada hakim yang perempuan. Juga tidak boleh kepada banci. Banci masih ingat definisinya apa? Orang yang punya dua kelamin, itu banci namanya. Bahasa Arabnya khunsa, pakai kho, khunsa. Nah kalau yang nongkrong di alun-alun itu makhluk jadi-jadian itu. Lanang jadi wadon. Tadi saya baru lihat di TikTok itu. Nggak apa-apa sih, umpama disebut juga. Dianya juga orangnya transparan kok. Nanti lihat aja di TikToknya. Iseng-iseng tadi saya iseng-iseng buka TikTok. Ada cerita gitu. Transgender. Cantik banget. Cantik banget. Namanya Bagas. Nah, kalau Bagas berarti kan Lana. Sampai sekarang ibunya manggilnya Mas Bagas. Nama perempuannya Jessica. Dipanggilnya JJ. Cakep banget, cakep banget. Jadi kalau kenalan sama cowok, pertama kali yang dia tampilkan adalah suara laki-laki. Siapa namamu? Bagas. Tuh. Tapi kalau udah ngobrol, nama cewek. Jadi dia tidak menyembunyikan identitasnya, jujur dia. Dia tidak menyembunyikan identitasnya bahwa saya itu memang laki-laki. Dia umroh jadi laki-laki, tapi udah operasi payudara, kan gede payudaranya. Tapi dia umroh. Nah kalau umroh kan pakai kain ihram separuh kebuka. Mau kagak mau kan ininya kelihatan. Ya toh? Ditutup pakai angkin dalam bahasa kita mah. Dilibet-libet pakai angkin. Biar ketutup. Ini dia umroh jadi cowok. Mukanya glowing, bibirnya merah, alisnya berukir, cakep banget. Orang pada melongo semua ngeliatin. Ini lanang dari planet mana? Dibilang wadon tapi pakaiannya kan pakaian cowok. Ya cowok. Dan memang cowok. Di KTP-nya juga Bagas namanya. Di KTP-nya Bagas. Bagas apa tahu namanya? Panjangannya. Bukan Bagas. Bagas Ajis Muslim kan. Iya, nanti ada dicek aja. Wah, iseng-iseng lihat. Tapi jangan naksir. Jangan naksir. Jeruk makan jeruk, benar itu namanya. Itu kelompok-kelompok apa itu yang pelangi ya? Yang pelangi benar ya? Yang kemarin konser itu Coldplay apa namanya? Coldplay benar ya? Coldplay akhirnya sukses juga dia konser di
Gelora Bung Karno. Makanya waktu ajang Piala Dunia U17, Gelora Bung Karno kagak dipakai karena dibuat konser Coldplay. Itu mereka tidak boleh di negara kita membawa atribut pelangi. Pelangi itu berarti ya itu ya LGBT itu. LGBT. Transgender termasuk. Itu kalau di Thailand banyak sekali namanya lady boy itu lady boy. Kok guru tahu baik? Ya saya baca saya baca itu harus tahu. Bapak-bapak doang punya HP Android, saya juga punya. Baca. Lah, apalan guru iya Cang. Baca, saya bola saya baca, politik saya baca, bukan baca kitab doang. Baca. Kalau nonton TV jarang. Soalnya apa, remote-nya dikuasain sama bocah. Nah, bola saya lihat kayak kemarin Liverpool lawan Manchester United, tahu saya skornya 0-0. Arsenal menang 2-0. Kalau Manchester City 2-2. Lawan Crystal Palace aja 2-2. Tahu, tapi nonton enggak nonton saya enggak. Baca. Sekarang berita diupload di mana aja bisa update kita. Tidak boleh kita memasrahkan urusan kepada hakim yang bencong, banci, artinya man lahu alatani. Kalau itu memang udah ciptaan Allah. Allah menciptakannya punya 2 alat kelamin. Kelamin laki-laki dia punya, kelamin perempuan dia punya. Dua-duanya punya. Nah, itu baru disebut banci. Dalam pengertian fikih namanya khunsa. Wasadisu yang ke-6, al-adalatu adil. Harus orang yang adil. Nggak boleh orang yang fasik. Apa sih fasik itu? Fasik itu orang yang pernah melakukan dosa besar. Atau orang yang berani setiap hari atau rutin atau sering sekali melakukan dosa kecil, dianggap terbiasa. Sebetulnya dosa itu jangan melihat kecil atau gedenya. Kalau kita melakukan dosa kecil, berpikirlah kepada siapa kita berbuat dosa. Dosa kecil ini, tapi kan berbuat dosanya kepada zat yang maha besar. Jangan melihat kecilnya. Melihat kepada siapa kita berbuat dosanya. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, maka tidak ada istilah dosa kecil. Mau besar mau kecil ya malu. Udah dapat banyak banget nikmat dari Allah. Kecuali ya kepleset. Nah, keplesetnya tiap menit ya, namanya manusia. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah itu sih bukan lupa, gitu ya. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja. Apa judulnya itu? Kehilangan tongkat. Cukup 1 kali kehilangan tongkat itu judulnya. Siapa yang nyanyi? Saya Haji Roma, coba kan. Itu barusan saya yang nyanyi. Lagunya lagu Haji Roma. Yang nyanyi saya, jauh amat Bang Haji Roma. Kalau Pak Hambali nih, jago dia nyanyi. Dia lagunya Mansur S dia. Nyanyinya Pak Kanan dan lain-lain. Titik, harus adil, nggak boleh nyari hakim yang fasik. Masa penjudi dijadiin hakim? Masa penzina dijadiin hakim? Masa pemabuk dijadikan hakim? Itu orang fasik semua. Harus bertaubat, taubatan nasuha, dan tidak boleh kembali lagi melakukan perbuatan dosa yang sama. Kalau dibiarkan tambah fasik. Gelap hatinya. Gelap kalau udah fasik itu. Kalau hatinya udah gelap, tidak akan berlaku adil. Nah, orang fasik, judi aja dia kerjakan, apalagi suap pasti diterima. Mabok aja dia kerjakan, apalagi disuap pasti dia terima. Udah Pak Hakim bebasin, terus saya kasih bir yang paling cakep, mau dia. Udah biasa.
Wasabi'u yang ketujuh, ma'rifatu akamil kitabi was sunnah. Nah, ini yang berat ini. Yang ketujuh, syarat menjadi hakim adalah harus mengetahui hukum-hukum Al-Quran dan hukum-hukum sunnah, hadis Nabi. Apal Quran juga kagak, apalagi ilmu Qurannya, apalagi tafsirnya. Ya, sekarang ya banyak sekali yang kagak pada ngerti hukum agama, karena memang kembali lagi negara kita bukan negara Islam. Kalau zaman Nabi, pemimpin tertinggi itu Rasulullah, ya memang udah pemimpin negara, pemimpin agama. Ilmunya yang gak ada yang nandingin. Rasulullah siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu cerdas sekali. Kemudian setelah Rasulullah wafat, yang diangkat Abu Bakar. Abu Bakar bukan hanya pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Makanya setiap kali sholat yang imamnya Abu Bakar. Kalau di negara kita kan ada 3 fungsi ya, ada 3. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Dan itu masing-masing tidak boleh saling intervensi. Aturannya seperti itu. Lah prakteknya mah ada transaksional ya, kita nggak tahu dah itu mah politik. Ada transaksi, ada deal-deal di bawah meja. Apa itu? Curut tikus di bawah meja. Kan gitu. Eksekutif itu presiden, menteri, bawahnya ada gubernur. Kalau legislatif tuh DPR, MPR, tuh legislatif yang bikin undang-undang perampasan aset koruptor aja kagak jadi-jadi, kagak pada setuju. Kenapa? Karena emang pelakunya dia juga. Kalau dia sahkan itu undang-undang perampasan aset koruptor, dan dia ketangkep, habis hartanya disita semuanya. Rugi dong, nabung lama-lama miskin-miskin juga. Boleh nabung, kesian banget. Makanya dia nggak bakalan setuju. Walaupun presiden bolak-balik minta disahkan undang-undang, ya presidennya juga agak mau bikin impres, instruksi presiden. Nah, ada juga yudikatif. Yudikatif itu yang menangani masalah hukum, ya hakim, jaksa itu. Pak Hakim dan Pak Jaksa itu. Ada lagunya itu. Kalau ada bahasa korupsi berjamaah bagaimana itu? Korupsinya rame-rame. Jadi korupsi apa nih misalnya nih? Gunung, gunung dikorupsi. Gunung apa yang dikorupsi? Gunung emas tuh. Ada 30 ton misalnya. Ya kita rame-rame dibagiin lah, yang kepalanya 1 ton gedean, anak buah arangan sekian. Gitu, itu namanya korupsi berjamaah. Kalau ditangkap 1, dia cerita, bukan saya doang, kan dia dong. Bukan saya doang, kan dia. Lah dia orang-orang gede semua. Nah terus yang mau nangkep, ya teman saya semua itu. Nah, udah dah, jangan dah. Ya udah, saya minta aja kalian. Sepi aja udah. Ya, korupsi berjamaah. Udah semuanya, udah semua lini. Makanya ya Pak Mahfud MD itu, ya saya bicara konteks beliau Menko Polhukam ya, bukan wakil presiden, bukan. Saya bicara beliau Menko Menko Polhukam. Beliau mengatakan itu zaman Pak Harto korupsinya lebih baik daripada sekarang. Korupsi kok lebih baik, lebih sedikit. Kalau zaman Pak Harto itu korupsinya lebih sedikit daripada zaman sekarang. Kalau dulu ya korupsi ya kelompok dia doang, kroni-kroninya. Macam-macam disikat tuh Pak Harto. Kalau sekarang semuanya udah korupsi. Semua. Meja-mejanya dikorupsi. Makanya pernah Gus Dur bilang begitu kan. Departemen Sosial dibubarkan. Kenapa Gus harus dibubarkan? Bukankah untuk menangkap seekor tikus itu harus tikusnya yang ditangkap, bukan sarangnya yang dibakar. Gus Dur jawabannya, sebab sarangnya udah dikuasain tikus semuanya. Yang nangkap satu-satu ribet, bakar aja udah semua. Jawaban Gus Dur. Itu titik. Yang berikutnya, yang ke-8, wasaminu ma'rifatul ijma'i wa huwa ittifaqu ahlil hilli wal aqdi.
Yang kedelapan, mengetahui ijma, kesepakatan konstelasi para ulama. Mengetahui ijma kesepakatan para ulama. Sekarang sulit, kita aja kagak ngerti ijma ulama apa. Ijma. Yang kesembilan, ma'rifatul ikhtilafi al-waqi'i bainal ulama'i, mengetahui ikhtilaf, perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah begini, menurut Imam Maliki begini, menurut Imam Syafi'i begini. Dia menguasai semua. Sehingga ketika dia memutuskan satu putusan, itu ada rujukannya, tidak asal-asalan. Dilihat kemaslahatannya. Pak, maaf, kenapa Bapak tidak memutuskan hukum berdasarkan pendapat Imam Syafi'i? Enggak, lebah ini saya putuskan berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah. Loh, dia udah ngerti, udah semuanya. Ikhtilaf antar ulama dia tahu semua. Nah, kalau dia kagak tahu ikhtilaf antar ulama, nanti yang di sidang itu akan mencari celah. Dia mutusin hukum ini, dia cari pendapat ulama ini, pendapat ulama ini. Nah, kalau hakimnya menguasai semua kan enak, nggak bisa disetir. Kemudian yang ke-10, ma'rifatu turuqil ijtihadi, ai kaifiyatil istidlali min adillatil akami. Lebih sulit lagi. Yang ke-10, seorang hakim itu harus mengetahui jalan-jalan pengambilan hukum berdasarkan ijtihad. Artinya sumber hukum itu dia harus tahu. Ijtihad dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma', dari semuanya kemudian dirangkum untuk membuat satu keputusan. Ijtihadnya dia. Nah, repot. Yang ke-11, wal hadi asyara ma'rifatu turuqin min lisanil arabi, ma'rifatu torfin min lisanil arabi, ain min lugatin wa sorfin wa nahwin. Dia harus tahu rumusan-rumusan Arab, kaidah bahasa Arab dia harus menguasai. Ilmu na'u, ilmu sorob, ilmu balaghah, ilmu lughat harus menguasai. Kalau syarat jadi hakim. Hakim-hakim kita mana ada ngerti begitu. Wa ma'rifatu tafsirin min kitabillahi ta'ala, dan harus mengetahui tafsir. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi harus mengetahui tafsir kitab suci Al-Quran. Nah, mana tahu, baca Qurannya juga belum tentu becus, apalagi tafsirnya. Yang ke-12, ayyakuna sami'an walau bisya'in fi uzunaihi fala yasi'u tauliyatu asham. Jadi hakim harus punya pendengaran yang normal, walaupun kurang dengar dikit-dikit, tapi masih bisa dengar, cuman ada berkurang. Nah, cara ngasih taunya ditompok. Nah, kalau budak permanen, budak total, nggak bisa jadi hakim. Ntar kayak itu kuis bolot. Ya, pertanyaannya kemana, jawabannya kemana. Bolot. Pertanyaannya, apa ibu kota negara Indonesia? Elia Kadam. Ibu kota negara Indonesia Elia Kadam. Ya, bolot ini. Lah repot masa jadi hakim. Budak permanen, buntu kupingnya. Yang ke-13, ayyakuna basiran. Jadi hakim harus bisa melihat, matanya bisa ngelihat. Ya kalau hakim buta ya nggak bisa. Wa yajuzu kaunuhu aqwara kama qala ar-Rawayani. Kalau aqwar jereng, matanya jereng. Jereng ya. Jereng. Kan gitu. Jereng, tapi masih bisa ngelihat, cuma jereng. Kalau ngobrol sama kita kayak kagak diperhatiin. Ngobrolnya sama kita matanya kemana? Lah emang benar mah ngeliatnya ke kita. Emang orang jereng mau diapain? Sama juga ngomong sama orang swing, mau bagaimana geribet. Nah, jereng. Boleh kalau begitu, boleh. Yang ke-14, ayyakuna katiban, bisa nulis.
Tapi ini wajhun marjuhun fal asah khilafuhu. Bisa nulis. Dan yang kelima, ayyakuna mustaiqizon. Hakim itu harus ngerti, harus sadar pikirannya. Kalau pikirannya udah terganggu, pikun kok dijadiin hakim, nggak boleh. Udah kebuatan tua, ngelindur, nggak boleh. Harus berdasarkan pikiran yang jernih. Titik, selesai. Nanti kita lanjutin lagi insya Allah. Udah bel. Boleh. Tadi Ustaz membahas masalah jarak dari haji ya. Saya pernah jarak di Sunan Ampel di Surabaya. Nah itu ada seorang haji artis ya, mungkin orang Bayan. Dia itu jarak sama saya. Dia sudah haji, udah umroh gitu. Dia. Lalu di situ kan di Sunan Ampel itu kan ada ini kanan ini perempuan. Akhirnya itu dia sebanci itu masuk ke perempuan itu gimana Bu ya? Nggak boleh. Saya mau jelasin kan? Nggak boleh. Seorang yang terlahir dalam kelamin laki-laki, hukumnya tetap laki-laki. Walaupun kemaluannya dioperasi, kemaluannya dipotong, diganti dengan kemaluan perempuan. Dadanya yang asalnya rata sama kita, dioperasi. Kemudian punya buah dada, payudaranya cakep, gede, pinggulnya suntik silikon, yang pantatnya tepos, jadi gede, jadi cakep kelihatannya, pinggulnya. Mau bagaimanapun, tetap aja hukumnya laki-laki, walaupun udah dioperasi kemaluannya. Nah kalau yang saya ceritain tadi itu si Bagas atau Jessica, nama panggilannya JJ, itu dia sudah operasi payudara. Cuma ibunya melarang dia operasi bagian bawah. Kata ibunya, ibu tidak ridho. Ingat nak, ridhonya Allah ada di ridho ibu. Kalau yang bawah ibu nggak ridho. Ibu terus berdoa mudah-mudahan kamu kembali lagi menjadi laki-laki normal. Seru tadi saya ngeliat ya, gara-gara ada istri saya nonton itu saya jadi ngikut gitu nonton. Jadi kalau banci itu bukan orang laki-laki yang berubah jadi perempuan, bukan. Tapi orang yang terlahir punya dua alat kelamin. Ustaz Mahfud. Jadi dia punya kue serabi, dia juga punya pisang. Tuh. Kalau dia terlahirnya punya pisang, terus pisangnya dikupas diganti kue serabi, tetap aja pisang-pisang juga. Paham ini? Ya ilok kagak paham. Masa harus dipertegas? Tetap. Ada artis ya, kita nggak sebut namanya lah, nggak sebut. Dia kan sampai bersumpah bahwa dia itu tidak mau diperlakukan laksana laki-laki. Dia maunya diperlakukan secara perempuan. Dia mati. Yang mandiin siapa? Laki-laki apa perempuan? Ya, kalau dia mintanya dimandiin sama perempuan, mandiin silakan perempuan. Cuma perempuan yang makromnya. Jangan perempuan orang lain. Nauzubillah min zalik. Dan misalnya ada laki-laki ini, si Fulan ini. Sebutlah namanya Zaid. Zaid. Terus berubah. Dia betul-betul pengen jadi perempuan. Kemaluan yang sudah lahir dia berkemaluan laki-laki, dioperasi. Diganti kemaluan perempuan. Biar canggih operasinya sono di Singapura misalnya. Terus payudaranya dibuat. Ini diimplan. Kulitnya ini dilepas ini kulitnya, operasi. Jadi dia punya rambut asli, bener-bener rambut asli. Bukan wig. Rambutnya asli. Cakep, cantik. Tiap hari gayanya, bicaranya, kepribadiannya wanita. Bajunya wanita, tas, sepatu, sendal. Wanita semua. Terus dia wasiat. Nanti kalau saya mati jangan mandiin saya orang laki-laki. Yang mandiin saya harus orang perempuan. Karena saya merasa diri saya perempuan. Padahal terlahir laki-laki, udah dioperasi, udah macam-macam. Turutin aja nggak apa-apa. Dia mati yang mandiin perempuan. Lah kalau perempuan berarti mandiin laki-laki. Makanya mahramnya. Emponya, pak adenya, pak encingnya, apa wanya kalau masih hidup. Lah orang dimandiin itu kan kagak, mana Pak Dani yang tukang mandiin orang mati ada? Pas enggak ngaji ya? Kan kagak kemudian ditelanjangin, disiram begitu, kagak ya? Atasnya ditutupin apa? Kain.
Jadi tetap kita kagak ngeliat auratnya, cuman digagapin buat ngelapin. Nah kalau mahramnya kan boleh, mahramnya. Siapa yang mandiin? Mahramnya. Adenya, pempoknya, apa ibunya kalau masih hidup, apa neneknya, apa keponakan. Keponakan itu mahram. Kan banyak kan yang bisa. Gitu. Jadi turutin aja nggak apa-apa. Jangan yang mandiin laki-laki. Padahal dia laki-laki, yang mandiin perempuan, ya mahramnya. Kalau orang lain, perempuan lain ya dipegang-pegang nggak boleh juga. Kita nyewa loh, panggil tukang mandiin perempuan, padahal yang mati laki-laki. Mau dia punya buah dada, dia mau punya kelamin perempuan, tetap aja hukum secara Islam adalah laki-laki. Ada banyak sekali keharaman itu. Yang pertama taghyirul khilqah, merubah penciptaan Allah. Diciptaan nama Allah jadi laki-laki, dirubah dia jadi perempuan, berarti dia merubah takdir Allah. Nggak boleh. Apalagi belum lagi masuk hadis-hadis Nabi, dilaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan yang menyerupai laki-laki, perempuan laki-laki kupingnya ditindik pakai anting-anting, pakai kalung emas, mau jadi apa? Itu dilaknat sama Rasulullah. Apalagi kemudian udah laki-laki berubah total jadi perempuan sampai dioperasi sampai macam-macam. Ya cuma kalau dari segi kemanusiaan ya kita terima. Ya, itu hak dia. Dia nyaman, dia senang kayak gitu, ya sudah. Ya sudah, kita terima aja sebagai manusia. Udah jangan bicara hukum agama sama orang yang begitu. Sudah dia termarginalkan, dia juga akan tersakiti dengan stigma buruk, hujatan dari masyarakat. Gitu ya. Ustaz Mahfud ya? Saya tanya. Iya, boleh ya, Pak? Tadi Ustaz udah masalah dosa gitu ya. Bahasa agamanya udah disampaikan juga Ustaz. Al-insan masuk insan. Ada orang misalnya meninggal dunia orang tuanya nih. Begitu jadi MC tahlilan, anaknya jadi MC. Dia mengatakan alhamdulillah orang tua saya selama hidupnya enggak melakukan dosa. Nah ini hukumnya gimana? Insan begitu. Iya. Ya anak boleh ya, cinta sama orang tua itu wajib anak. Bela orang tua, cinta sama orang tua boleh. Cuma kalau kemudian menyebut orang nggak ada dosanya atau tidak pernah melakukan dosa, itu perlu koreksi. Mungkin anaknya terlalu kehilangan orang tua ya. Ya kalau bahasanya begini, setahu saya, setahu saya itu masih ada bahasa yang tawadu. Setahu saya, bapak saya tidak pernah melakukan dosa besar. Nggak mungkin manusia nggak melakukan dosa, nggak mungkin. Tapi kalau nggak melakukan dosa besar, kemungkinan iya. Karena dosa besar itu ada konsekuensi hukum di dunia. Berzina dicambuk, buat yang gadis atau perjaka. Kalau yang sudah punya suami atau istri kan dirajam. Itu hukumnya di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia, maka dosa besar. Kemudian orang mencuri dipotong tangannya. Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Orang mabuk dicambuk. Itu dosa besar. Jadi kalau dia tidak melakukan dosa besar, kemungkinan iya. Dan itu pun bahasa bijak, ada kalimat tambahan. Setahu saya, bapak saya ini tidak pernah melakukan dosa besar. Jadi dalam penilaian saya, bapak saya orang baik. Saya yakin itu. Itu bahasanya cakep kalau begitu. Kalau bahasanya begini, bapak saya itu kagak pernah melakukan dosa sama sekali. Itu sombong namanya.